Pengen banget bikin koperasi, tapi aduh, bingung mulainya dari mana ya. Tenang, tenang. Di sini kita bakal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya semua syarat dan dokumen yang perlu Anda siapkan biar koperasi Anda sah secara hukum. Anggap aja ini langkah pertama yang paling krusial buat wujudin visi besar Anda. Anda udah punya ide yang keren, tim yang solid juga udah ada. Tapi pertanyaannya, apa Anda benar-benar siap buat mengubah semangat itu jadi sebuah badan hukum yang resmi dan diakui? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jangan pusing, kami udah rangkum semuanya di sini. Ini nih, panduan lengkap buat Anda. Anggap aja ini checklist sakti Anda yang bakal nuntun tiap langkah birokrasi supaya prosesnya lancar jaya, nggak ada satupun yang kelewat. Oke, prosesnya kita pecah jadi 6 bagian biar gampang. Kita mulai dari langkah awal, terus lanjut ke dokumen rapat, data pendiri, berkas permohonan, rencana usaha, dan terakhir, administrasi akhir. Langsung aja kita mulai dari yang pertama ya. Oke, bagian pertama. Yuk kita samain dulu persepsinya. Ngurus badan hukum itu kedengarannya emang ribet ya. Padahal ini tuh fondasi yang penting banget. Fondasi yang bikin koperasi Anda kuat, diakui legalitasnya, dan pastinya dipercaya sama anggota dan mitra bisnis. Lanjut, kita masuk ke bukti kelahiran koperasi Anda. Nah, dokumen-dokumen di fase ini tuh ibarat akta lahirnya. Ini adalah catatan resmi yang ngebuktiin kalau koperasi ini lahir dari kesepakatan bersama dan lewat proses yang sah. Ada 3 dokumen kunci di sini. Pertama, daftar hadir. Ini bukti siapa aja yang datang pas rapat pendirian. Kedua, berita acara. Ini ringkasan resmi dari hasil rapatnya. Terus yang ketiga, notulen. Isinya lebih detail. Nyatet semua diskusi dan keputusan penting. Tiga-tiganya ini bukti sah rapat pendirian. Wajib ada. Oke, dokumen rapat udah beres. Sekarang kita fokus ke orang-orang di baliknya. Tahap ini isinya soal ngumpulin data lengkap para pendiri, pengurus, dan semua anggota koperasi. Jadi soal data personal. Jadi yang perlu disiapin itu daftar riwayat hidup buat para pendiri dan pengelola. Terus daftar nama pengurus dan pengawas juga. Nah yang paling penting, nih jangan sampai lupa, lampirkan fotokopi EKTP dari para pendiri dan ingat ya, seluruh anggota. Nah, perhatiin banget angka ini, 20. Ya, untuk mendirikan koperasi primer, Anda wajib loh melampirkan fotokopi EKTP dari minimal 20 orang anggota. Ini syarat mutlak dari undang-undang, jadi pastikan jumlahnya pas. Jangan sampai kurang satu pun. Oke, kita sampai di jantungnya proses pendaftaran nih. Berkas permohonan inti. Ini dia, dokumen-dokumen utama yang bakal Anda serahin secara resmi ke Dinas Koperasi. Alurnya sebenarnya logis banget kok. Anda mulai dari surat permohonan. Terus, ini disahkan lewat akta pendirian di notaris. Setelah itu, lampirkan dokumen fundamentalnya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau AD per ART. Dan terakhir, buktiin lokasi usaha Anda pakai surat keterangan domisili. Beres kan? Dokumen legal aja ternyata nggak cukup. Anda juga harus bisa buktiin kalau koperasi ini punya rencana yang jelas dan matang. Nah, di tahap ini, kita bakal bahas dokumen apa aja yang nunjukin visi bisnis dan kesehatan finansial koperasi Anda. Dokumen-dokumen ini isinya apa aja? Jadi ada neraca awal, terus surat bukti modalnya ada, daftar fasilitas kerja yang dimiliki apa aja, sampai program kerja tahunan dan rencana kegiatan usahanya. Lengkap. Nah, ini penting. Pemerintah itu pengen lihat visi jangka panjang Anda. Makanya, Anda wajib bikin rencana usaha yang lengkap dengan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja untuk minimal 3 tahun ke depan. Ini bukti keseriusan Anda loh. Hore, kita udah hampir sampai di garis finish. Bagian terakhir ini isinya perintilan administrasi yang kelihatannya sepele, tapi wajib ada buat melengkapi semua berkas permohonan Anda. Tinggal 3 hal terakhir yang perlu disiapin. Pertama, NPWP atas nama koperasi buat urusan pajak. Kedua, stempel resmi sebagai identitas legal. Dan ketiga, siapin materai yang cukup buat semua dokumen yang butuh. Jangan sampai permohonan Anda mandek cuma gara-gara hal kecil kayak gini. Anda perlu siapin minimal 3 buah materai untuk dilampirkan. Pastiin jumlahnya cukup ya, karena detail kecil kayak gini tuh ngaruh banget ke kelancaran proses. Oke, kita rekap sebentar ya, biar makin nempel di kepala. Jadi, ada 5 fase utama pendaftaran. Pertama, dokumen rapat pendirian. Kedua, data pendiri dan anggota. Ketiga, berkas permohonan intinya. Keempat, rencana usaha dan modal. Dan yang terakhir, administrasi akhir. Nah, anggap aja ini checklist final Anda sebelum gaspol ngajuin permohonan. Sekarang, Anda udah pegang peta jalannya kan?
Dengan persiapan yang matang, koperasi Anda siap disahkan secara hukum dan jadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan. Pertanyaannya sekarang, kapan Anda mau mulai? Semangat dan semoga berhasil ya!